Jadi itulah pentingnya kita harus memang benar-benar harus sharing ke orang tua. So what's up guys? Welcome to Settle Down. Stay enjoy in my video. Oke, selamat datang lagi di konten bacot episode ke berapa ya sekarang? Nggak tahu juga. Oke, apa kabar untuk akokers di luar sana, akokers tersolid di dunia semuanya di sana. Jadi hari ini saya sudah kedatangan siapa? Mungkin kalian sudah menonton di konten bacot sebelumnya, konten bacot episode pertama kalau nggak salah bersama si Alpat. Si Alpat the best speak in the town, ya? Tidak juga. Jadi di konten kali ini kita akan membahas sedikit, mengungkit sedikit. Saya ingin melihat bagaimana pendapat si Alpat, bagaimana dampak buruk atau dampak negatif yang dihasilkan oleh seorang anak jika dia mengikuti kemauan orang tuanya. Karena banyak banget teman-teman di luar sana yang seperti itu sih menurut saya, Alpat. Ya sih. Oke, sebelum kita membahas, saya bakalan nanya kabar ke Alpat dulu. Gimana kabarnya Alpat? Aman, tetap baik, sehat banget, alhamdulillah. Dan ente gimana Mas? Alhamdulillah masih baik-baik saja, walaupun kemarin sempat ada problem, cedera hati. Oh iya. Saya tahu sendiri ya guys ya. Ya, jadi sekarang alhamdulillah sudah membaik dan sudah agak tenang lah ya. Iya, jelas sih kalau kayak gitu. Ya memang hal-hal yang tidak perlu untuk dipikirkan tuh mending dilupakan. Iya benar sih, tidak perlu dipikir-pikirkan lagi sih. Kesibukan Alpat sekarang gimana? Ngapain Alpat? Lebih ke apa? Sekarang lagi sibuk praktek sih. Praktek? Ya. Jadi mumpung kemarin kapal ada istirahat, jadi main-main ke sini ketemu brother kita ya guys ya. Oke. Jadi sekarang lagi istirahat lah. Jadi untuk si Alpat nih, gimana nih pandangan kamu terhadap teman-teman yang seperti itu? Bagaimana? Apakah ada pendapat-pendapat atau masukan dari Alpat biar teman-teman yang di luar sana bisa juga siapa tahu dari perbincangan kita ini mereka mendapatkan pencerahan sedikit lah, seperti misalnya si anak ini membantah seperti ini. Kan dilihat dari masalah ini, problema ini ya. Di sini ada dua variabel antara anak dan ayah. Dan ayah atau orang tua. Nah, di sini kan kita tidak bisa menyalahkan si anak sepenuhnya ketika dia tidak bisa mengikuti kemauan orang tuanya, karena di situ ada unsur paksaan kan. Betul. Nah, jadi gimana menurut Alpat, gimana? Sebenarnya saya juga berada di posisi seperti itu ya. Masa? Ya bisa dibilang lah ya. Soalnya saya di titik sekarang mungkin bisa dibilang capek lah. Maksudnya kalau capek sebenarnya semua orang harusnya capek ya berada di bidang mereka. Cuman ya kembali lagi seperti yang bakalan kita bahas ini, yang dimana orang tua itu punya kemauan untuk anaknya, kayak orang tuanya tuh pengen anaknya tuh seperti ini. Benar. Cuman di satu sisi si anak ini mungkin bukan fashionnya lah. Dalam artian orang tua memberikan sesuatu ke anaknya ini tidak sesuai dengan apa yang anaknya punya. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti. Jadi ya begitu guys. Maksudnya aku sampai berpikir bahwasannya aku sudah diberikan takdir oleh Tuhan, yang dimana mungkin itu tuh nikmat terbesar bagi aku juga, karena apa yang aku punya tidak dipunyai oleh orang lain. Contohnya mungkin bakat. Aku tahu sendiri kapasitas diriku tuh di sports itu seperti apa. Dan ya aku pun punya mimpi yang besar sebenarnya dulu di olahraga ini. Karena aku cukup banyak bisa, dan gak cuma bisa, mungkin bisa bilang jago juga di beberapa olahraga, di beberapa cabang olahraga. Jadi aku bisa aku kayak mikir, oh ini tuh sudah menjadi ini tuh udah takdir yang diberikan oleh Tuhan, yang dimana Tuhan tuh ngasih ini tuh untuk aku manfaatkan gitu loh. Yang berarti ketika aku bisa manfaatkan apa yang sudah diberikan itu, mungkin di usia muda pun sudah bisa menghasilkan gitu.
nggak seperti sekarang, mungkin sekarang masih keluar Iya, iya sih benar. masuknya tidak ada Mas. Berat juga. Tapi dari bakat-bakat tadi akhirnya endingnya Ya, tidak bisa terjalankan karena mengikuti kemauan orang tua. Kan? dan juga tidak ada apa ya, tidak ada obrolan lah antara orang tua dan seorang anak. Dan itulah pentingnya juga buat kalian semua, karena kita juga bakalan menjadi orang tua di masa depan kan? Benar. Jadilah orang tua yang bisa menjadi ayah ataupun ibu, sekaligus menjadi teman ataupun sahabat untuk anaknya. Benar. Ya, ajak mereka berdiskusi di setiap harinya. Contohnya ya dari hal-hal kecil saja lah. Ketika dia pulang sekolah mungkin si orang tua nih seharusnya bertanya lah ke anaknya, gimana hari-harimu hari ini? Ya, karena di sekolah tuh tadi kenapa? Karena seorang anak tuh sebenarnya, apalagi masih di usia yang masih muda ya, dia pasti butuh sosok untuk meluapkan gitu loh, apa yang menjadi keresahan dia di lingkungannya gitu loh. Dan kalau orang tua pun tidak mengambil peran di situ, nah itu yang membuat anak tuh kadang, anggap saja aku kadang kayak memikirkan sendiri gitu loh. Jadi masalahnya tuh nggak bakalan kelar-kelar, susah kelarnya lah gitu. Kita usahakan menjadi orang tua itu yang bisa menjadi teman buat anaknya. Betul. Ketika anak kita di luar sana besok dia mendapatkan masalah, dia curhatnya tidak ke orang lain, berarti dia curhatnya ke orang tuanya sendiri. Menurut saya sih, kita sebagai anak juga harus perlu pendekatan sama orang tua. Sebenarnya Mas. Tapi di sini harus ada dari orang tua juga. Apakah ketika kita memberikan curhatan kita kepada orang tua itu kita merespon dengan baik atau tidak? Kan misalnya respon yang sefrekuensi lah misalnya ke orang tua kita. Kayak gitu. Sebenarnya sih yang memulai harusnya orang tua ya. Maksudnya ya nggak mungkin seorang anak dulu yang kayak ibu, bapak begini. Orang tuanya dulu yang harusnya menanyakan kayak, kamu gimana hari ini? Iya sih, benar. Baru si anak tuh bisa bercerita gitu loh. Karena kadang si anak pun ingin gitu loh ngobrol sama orang tua, nyeritain apa yang menjadi keresahan dia, apa yang jadi masalah di lingkungan dia, di hidup dia ataupun di sekolah dia. Cuman karena tidak pernah orang tuanya pun tidak pernah menanyakan, mengajak dia untuk berbicara tentang hal-hal yang serius atau apapun itu. Jadi si anak ini kayak canggung gitu loh. Gimana ya ngomong nggak ya sama orang tua? Berarti itulah pentingnya kita harus memang benar-benar harus sharing ke orang tua ya. Apapun masalah kita harus sharing ke orang tua. Jadi masalah kita juga bisa diselesaikan dengan masukan dari orang tua kita. Kayak gitu sih. Dan sebenarnya yang paling penting tuh orang tua jadi tahu gitu loh, ini anak tuh seperti apa, anaknya tuh seperti apa. Karena kadang orang tua kita tahu anaknya tuh maksudnya teman dari anaknya itu lebih jauh tahu daripada si orang tua. Ya benar. Karena sekarang anggap saja ketika aku ada masalah ataupun Anda ada masalah, pasti Anda kan cerita pertamanya itu ke teman, benar. Nggak ke orang tua. Jadi orang tua bisa dibilang kayak benar-benar nggak tahu masalah apa yang sedang anaknya hadapi gitu loh. Karena memang tidak ada perhatian lebih lah dari orang tua. Dan itu bisa menimbulkan efek kayak gini biasanya Mas. Si orang tua ini melarang anaknya untuk bermain sama ini, karena biasanya orang tua mikir kamu jangan main sama ini, nanti kamu akan mendapatkan efek buruk dari sini. Betul. Padahal anaknya inilah yang membawa efek buruk ke sini, bukan si temennya. Itulah pentingnya guys ya. Seorang orang tua tuh ya harus mengerti banget lah. Jangan sampai teman dari anak kalian itu yang lebih tahu gitu loh anak kalian tuh seperti apa daripada kalian bakalan sangat rugi menjadi orang itu tua. Buat orang tua di luar sana, kalau misalnya ibu saya menonton atau bapak saya menonton, tolong dukung saya sekarang. Betul. Ini kemauan saya. Betul sekali. Tolong support saya minta doanya kepada orang tua saya juga. Mungkin setelah konten ini ada berita baik mungkin ya. Alphard, ibu orang tuanya Alphard atau bapaknya Alphard menonton, di situ ada dukungan sedikit mungkin buat Alphard. Amin. Amin. Oke, santai dulu lah, enjoy dulu lah. Minum dulu lah ya. Soalnya rada seret juga ya. Kalau minum kan enak ngomong juga. Izin minum dulu guys. Oke, santuy. Kita sebat dulu lah. Boleh sih. Korek dong, Mas kameramen koreknya.
minta tolong. Suaranya Mas kameramen. Kita santai aja Ya, lah, kita guys, santai aja sini. Kita ngobrol santai. Oh ya, mungkin saya bakalan menanyakan sedikit tentang kalian. Gimana kabarnya? Semoga hari-hari kalian tetap berjalan dengan baik dan Amin. sesuai dengan ekspektasi kalian ya guys ya. Sebat dulu. Untuk Alphard nih, gimana Ya. nih? Sarannya Alphard, ketika memang ada teman yang kasusnya seperti itu, dia memberontak dari kemauan orang tuanya. Ya. Ketika Alphard bertemu dengan teman yang seperti itu, pesan yang akan Alphard, bukan pesan sih, cara Alphard untuk memberi dia, membuka pikiran dia kalau ini pure saran yang berat sebelah, harus balance kan. Ya, ya. Ini orang tua juga salah, si anak juga salah. Nah, gimana nih menurut Alphard pandangannya? Mungkin ada saran buat dari Alphard. Sebenarnya untuk yang seperti itu ya, dalam kehidupan setahu saya ya, seperti yang saya lihat dan dari cerita saya sendiri dan orang lain, ada dua model problem untuk manusia-manusia ini di konteks yang sering kita bicarakan ini. Yang dimana ada yang pertama ada orang yang sudah diberikan oleh orang tuanya, dalam artian kayak Fasilitas. dia diberikan fasilitas, dia dimodali oleh orang tuanya, dia diberikan jalan menuju ke masa depan yang diinginkan oleh orang tuanya. Semuanya tuh sudah dikasih. Cuman terkadang apa yang diberikan sama orang tua itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ngerti. Ya, jadi kayak ya sebenarnya masalahnya tuh hampir sama. Cuman ya kurang lebih beginilah. Ada yang punya keinginan, dia tuh ingin seperti ini, dia tuh ingin seperti ini, dia tuh ingin seperti ini. Cuman orang tuanya tuh tidak mendukung. Contohnya mungkin karena masalah ekonomi yang membuat orang tuanya tidak bisa membantu dia, mensupport dia. Jadi kalau yang aku dapat ya guys ya, sebenarnya ujung-ujungnya tuh harusnya bersyukur sih, karena aku pun sempat pernah nyesal. Dibilang nyesal iya, dibilang stres juga iya sih, Karena berada di titik itu. ya karena maksudnya heran aja gitu loh. Maksudnya aku sudah mikirin gitu loh dari jauh-jauh hari, besoknya tuh aku pengen kayak gini. Pasti. Cuman tiba-tiba ketika lagi capek banget di jalan yang sekarang, itu tuh kadang kayak aduh, kok bisa seperti ini gitu loh. Orang tuaku tuh kok bisa ngasih aku jalan yang seperti ini. Kenapa enggak kayak ada jalan yang lebih gampang dan sesuai dengan passionku gitu loh. Karena menurut saya Alphard begini, dari orang-orang tua kita yang menurut saya melihat titik sukses anak itu, dia ketika memakai baju dinas, Ya betul. memakai baju dokter, memakai baju, pokoknya semua yang seperti contohnya PNS. Ketika seorang anak sudah menjadi PNS, orang tua semua satu kampung pun itu pun orang tua bercerita ke orang-orang bahwa anaknya sudah menjadi seperti ini. Padahal kalau kita lihat di luar sana masih, misalnya kita mendapatkan gaji 3 juta menjadi PNS, padahal kita bisa di luar kita menjadi PNS kita bisa menghasilkan uang 6 juta. Ya betul. Benar nggak? Betul. Karena itu sih menurut saya pola pikir orang tua itu melihat bahwa ketika anaknya sukses, anak itu sudah memakai baju dinas. Betul sekali. Jadi guru, jadi ini. Itu sih menurut saya pandangan saya terhadap orang-orang tua yang ada terutamanya di Sumbawa Barat kayak gitu. Memang pola pikir orang tua itu ingin anaknya tuh ke jalan yang jelas. Maksudnya ya itu yang seperti yang Anda bilang contohkan tadi. Yang jelas tuh ya bisa jadi guru, entah itu jadi PNS, kerja di kantor, itu kan sudah jelas. Ya, sementara si anak ini mempunyai mimpi yang besar gitu loh, apalagi di zaman lebih sekarang. dari itu, lebih dari menjadi PNS. Karena kan ya you know lah, maksudnya gaji PNS tuh berapa, gaji guru tuh berapa. Bukannya tidak cukup, seharusnya cukup, dan aku rasa cukup banget segitu untuk hidup. Cuman kalau bisa menghasilkan yang lebih besar, kenapa enggak? Kenapa tidak? Jadi permasalahannya di sini tuh aku bisa bilang mimpi orang tua untuk anaknya tuh terlalu kecil. Untuk anaknya, padahal kita sebagai anak mempunyai mimpi itu yang
waduh, kalau bisa gede banget kenapa enggak gitu. Iya, gitu. Bener. Bermimpi itu gratis, guys. Jadi lakukan as much as possible, seberapa banyak kalian bisa gitu loh. Karena bermimpi itu gratis. Iya sih, benar-benar. Tinggal gimana kalian yakin dengan mimpi kalian. Tinggal seberapa besar usaha kalian. Gak ada yang tidak mungkin, guys. Nothing is Karena impossible. dari kata Alpat kemarin saat kita sharing-sharing sedikit, Alpat pernah bilang ada pepatah yang bilang banyak jalan menuju Roma. Betul sekali. Bener kan? Betul sekali. Padahal kita bisa sukses dengan cara begini, dengan cara kesini kita dan tetapi orang tua kita memikirkan sukses kita itu dengan cara hanya lurus. Kan kita bisa sukses lewat sini. Yang penting sekolah, Penting sekolah. Padahal ya di kalau kalian tahu ya, maksudnya orang-orang terkaya gitu loh di dunia kan kebanyakan maksudnya tidak terlalu plus, tidak terlalu pintar di akademik atau Iya, apa. benar. Contohnya Cristiano Ronaldo. Iya, contohnya pengusaha-pengusaha dan lain-lain. Ya kurang lebih begitu. Jangan jadikan sekolah ini, pendidikan sebagai tolak ukur kesuksesan. Ya benar. Untuk orang tua dan calon orang tua. Ya. Jadi kita ngerokok dulu guys ya. Untuk kalian yang akan menjadi orang tua, jangan berpikir bahwasanya pendidikan ini sangat penting buat kesuksesan anak kalian. Tidak. Lihat anak kalian, cari tahu di mana bakatnya, kualitas mereka, karena setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kenapa harus dipaksakan di sekolah gitu loh, sekolah. Nggak ranking dimarahi, nggak dapat nilai 90 dimarahi. Padahal di sisi lainnya dia punya bakat. Anaknya tuh punya kemampuan yang Benar. orang-orang lain tuh Tidak tentu punya gitu loh. Benar. Apabila dimanfaatkan pasti bakalan jos. Bagaimana kalau Alpat besok menjadi sosok ayah? Wow. Apakah Alpat akan membebaskan anaknya untuk berekspresi sesuai dengan bakat dia atau memaksakan sesuai dengan keinginan kamu? Yang pasti apabila aku menjadi seorang ayah, yang pertama yang harus kita lihat dari anak tuh ya jelas kemampuan dia ya, karena seperti yang aku bilang tadi, setiap manusia tuh pasti mempunyai kemampuannya gitu loh. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang memang kalian dipaksakan oleh orang tua kalian untuk menjadi seperti ini, di situ kalian setidaknya, jika bukan kemauan kalian setidaknya sedikit sharing ke orang tua kalian. Pak, Ibu, bakat saya ini, bidang saya ini. Kenapa tidak Ibu dan Bapak mendorong bakat saya, support saya di bidang ini. Tapi di sisi lain ketika kita berbicara seperti itu, kalian harus memang pegang benar tanggung jawab yang kalian ingin. Kalian harus pure semuanya kalian lakukan, usaha. Itu sih menurut saya. Betul. Buat teman-teman, benar nggak? Menurut si Alip gimana? Benar kan? Si Al. Ya, si Jangan Al. Alip. Si Al. Jadi untuk Mas Virga sekarang apakah mendapatkan hal yang sama gitu loh di hidup? Sama. Mau komen sih, tadi kalian ngomong masalah Masalah apa? orang tua kan. Iya, karena saya juga sendiri ngalamin hal yang seperti apa yang kalian bincangkan tadi. Iya. Iya, kalau menurut gua si orang tua gue ngomong ke gue, kenapa aku selalu dituntut untuk jadi kayak kalian ngomong tadi. Karena dia itu ngelihat jangka waktu, ngerti nggak sih? Jangka waktu. Misalnya gini, PNS kan itu otomatis sampai pensiun. Ya, sampai pensiun, sampai akhir hayatmu kalian masih dapat gaji. Gitu. Dan sedangkan kemauan yang aku ingin itu mungkin dia itu masih ragu gitu loh. Tapi dari kemauan kamu, apakah kamu yakin ketika kamu sukses, ketika misalnya kamu ingin menjadi streamer, misalnya, ketika kamu sukses, apakah uang yang kamu hasilkan dari streamer ini bisa menghidupi kamu sampai
menua. Iya. Yakin? Iya, yakin. Kenapa kamu tidak ngomong seperti itu ke orang tua kamu? Mungkin belum waktunya. Oh iya. Kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, mungkin si orang tuanya tuh tidak pernah mengajak anaknya untuk berdiskusi tentang masa depan. Benar, itu dia. Itu yang buat seorang anak tuh jadi canggung, kayak pengen ngomong tapi takut salah, mau pengen ngomong masuknya kayak gimana, Ya, itu sih, kayak itu gimana. ya. Mencari. Kembali lagi ke orang tua. Makanya buat kalian semua, saya berharap tidak menjadi orang tua yang egois, yang hanya menginginkan, ingin apa yang diinginkannya itu tercapai gitu loh, tanpa memikirkan anaknya. Ketika si ibu besok ingin menjadi guru, anaknya harus menjadi guru. Kan itu tidak bisa dipaksakan, Mas. Tidak bisa dipaksakan sih menurut saya. Tidak bisa. Karena itu hal yang saya rasakan sekarang. Betul. Cuman sedikit meluruskan. Di sini kita tidak ada bermaksud bahwasannya seorang PNS ataupun seorang guru itu adalah pekerjaan itu adalah pekerjaan yang memang itu salah satu mengabdi untuk negara. Salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Benar. Cuman yang namanya anak muda, ya harusnya kalian tuh mengerti bahwasanya kita tuh memiliki mimpi yang besar. Dan kenapa kita mempunyai mimpi yang besar? Ya salah satunya tujuannya hanya satu, untuk membahagiakan kedua orang tua. Kurang lebih begitu. Semoga orang tua yang menonton ini bisa mengerti dan menyampaikan, melihatkan video ini dan mengaplikasikan apa yang didapat di video ini ke kehidupannya. Amin. Semoga orang tua kita menonton video ini dan orang-orang tua kalian juga menonton di luar sana. Guys ya. Minum dulu. Aduh. Oke juga ya. Oke juga ya. Seru juga. Sebenarnya saya pengen tanyakan satu hal juga sih. Bukan satu hal sih, mungkin ntar bakalan ada banyak yang bakalan saya tanyakan untuk Mas Virga juga. Ya, silakan saja, nggak apa-apa. Mas Virga sekarang, kalau aku pengen tahu tujuannya sekarang tuh ke mana sih? Tujuan hidup saya sekarang? Ya. Saya ingin menjadi YouTuber. Oh, ingin menjadi YouTuber ya? Ya, saya ingin menjadi YouTuber karena memang di passion saya, bakat saya bisa membuat video. Saya bisa mengaplikasikan, saya punya ide-ide di luar sana. Ketika saya menjadi seorang YouTuber, plan dan dream saya ke depan itu sudah besar, men. Yoi, betul, pasti. Makanya saya tuh, ketika kalian mempunyai teman yang memang dia memiliki keinginan, kayak dia pengen menjadi ini, menjadi itu, cuman tidak seret dengan apa yang kalian pikir, tetap dukung teman kalian, guys. Karena memang banyak banget di luar sana entah haters atau apa, bodoh amat sekali, buat karena kalian semua. Ya tidak yang tidak langsung ke Anda pun, maksudnya nge-hate-nya lewat saya pun ada. Iya, itu pasti. Karena cuman yang harus kalian mengerti, guys, takdir itu tidak ada yang tahu gitu loh. Yang walaupun sekarang dia mungkin memiliki subscriber masih di bawah 1000 atau apa, mungkin di tahun depan dia sudah memiliki 100.000 subscriber. Amin. Subscribe dulu teman-teman, subscribe. Tetap tidak stay ada enjoy di karena sini. semuanya memang dari nol, guys. Jadi tetap full support ya, guys. Jadi karena banyak banget sih emang haters di luar sana yang emang gimana ya, ngelihat namanya juga kita membawa perubahan baru di sini. Betul. Karena memang di wilayah kita belum ada yang memang sukses di bidang ini. Betul sekali. Nah, itu makanya saya ingin merubah pola pikir seseorang itu. Kenapa orang-orang di luar sana bisa sukses dengan ini, menghasilkan uang banyak dengan ini? Karena otak mereka jalan berpikir. Ada pekerjaan yang ringan, ada pekerjaan yang tidak membutuhkan otot tapi menghasilkan uang yang banyak, gede gitu. Betul sekali. Jadi jangan selalu menggunakan pikiran-pikiran primitif kalian, guys. Di zaman yang sudah luar biasa ini, kalian masih menggunakan pikiran-pikiran primitif itu, yang dimana ketika kita mempunyai mimpi yang besar, kalian bilang kayak, apaan sih, lu gak bakalan bisa kok, mending begini aja, begitu aja. Come on lah, anak muda, kita masih fresh, kepala masih bagus, semuanya masih lancar berpikir, kepala masih bagus, otak masih encer, jalan otak masih fresh, jalan segala macam, kayak tenaga masih kuat gitu loh, kan? Masih fresh, masih semangat, masih full. Ingin mimpi yang besar, masih pingin dilarang-larang itu, aduh. Ketika otak bisa menghasilkan uang, kenapa harus otot, kan? Bener. That's right, bro. Alright, jadi sekarang sebenarnya Sida untuk masalah percintaan seperti apa? Oh, nggak usah bahas cinta lah di sini. Kita kan fokusnya ke masalah memang
orang tua kita dan mimpi besar si anak. Seperti itu. Oh, untuk betul. untuk masalah cinta kita bahasnya di next episode bacot Oh lagi. betul sekali. Walaupun saya sebenarnya penasaran sih. Gak usah berarti ya, tetap stay tune aja di sini gitu. Oke. Jadi buat teman-teman, konten bacot kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Satu pesan dari saya, stay in my video, enjoy, don't forget to like, comment, and subscribe.